Selamat bertemu kembali dalam kasih kemurahan Tuhan. Tidak terasa sudah lama sekali kita bertemu, sudah setahun yang lalu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, Bunda mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Biarlah kasih kemurahan Tuhan di tahun 2001 ini terus menyertai kita. Dan buat adik-adik yang di rumah, tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan. Jangan lupa terus berdoa untuk kita semua, terlebih untuk bangsa negara Indonesia. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian berkata, aku mau cinta Yesus. Menyembah Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bahwa kita mau terus cinta Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau, kami terus mau memuji Engkau, kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kami Bapa. Haleluya. Kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Awati setiap kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kami mau terus Engkau, kami terus menyembah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal. Aku mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya.
Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat saat ini Bapa. Kalau kami masih boleh memuji Engkau, kalau kami masih boleh menyembah Engkau Tuhan, kami tahu, kami percaya bahwa pemeliharaan itu terjadi atas setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memuji Engkau, sebelum kami menyembah Engkau, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, ampuni setiap kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, untuk kami boleh memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Engkau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Berkati kakak-kakak yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh tinggal dalam urapan daripada Engkau Tuhan, kuat kuasa daripada Engkau, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan, boleh menjadi bagian setiap kami Bapa yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami tahu, kami percaya kuasa kegelapan iblis tidak pernah tinggal diam Tuhan, ketika kami mau bersekutu dengan Engkau, ketika kami mau menyembah Engkau, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka mencoba-coba mengalih perhatian kami, mencuri firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersama-sama mau patahkan, kalahkan, hancurkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu, kami percaya kuasa yang daripada Engkau, kuasa yang lebih besar Tuhan, untuk kami mampu mengalahkan segalanya Bapa, sehingga kami dengan kebebasan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Engkau, kami siap memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Siap-siap memuji Tuhan, kita angkat pujian. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Adik-adik, Bunda harap adik-adik masih ingat lagu ini ya. Lagu ini pasti pakai gerakan. Yang di rumah pasti ada mama papanya, ada kakak, ada adik, mungkin ada oma atau opanya. Kita sama-sama pakai gerakan ya lagu pujian ini. Bisa juga bawa mama papanya untuk bergerak, untuk bernyanyi untuk Tuhan. Pakai gerakan ya. Walaupun Bunda nggak lihat, kita memuji untuk Tuhan. Kita bergerak untuk Tuhan. Amin.
bagaimana kehidupan kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan terus akan mengajar kita bagaimana kita terus bertahan di hari-hari ini. Bagaimana kita harus tetap cinta Yesus, bagaimana kita tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Kita angkat pujian berkata, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya Yesus. Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan pendengaran kita, persiapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang baru bagi anak-anak Tuhan yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau tetap setia di dalam Tuhan, yang tetap mau mengasihi Tuhan. Apapun dalam keadaannya, apapun kehidupannya, apapun dialami, biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan terus mengasihi Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mencintai Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi terus kami Bapa, kuduskan terus kami Bapa, layakkan terus kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami mampu menghadapi kehidupan ini Bapa. Kami perlu firman-Mu Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang menang Bapa, menjadi anak-anak yang kuat di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus.
Jadi pengakuan kami Bapa, bahwa kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan sampai kami menutup mata Bapa. Biar kiranya Kau mendapati kami setia Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat waktu yang ada untuk kami masih boleh menikmati firman-Mu, untuk kami masih boleh mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Karena firman itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ada di rumah Bapak, bagi kami guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau setia Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal seperti wanita mengurapimu. Haleluya Yesus. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Sekian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Kau menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan anggota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia melayani-Mu. Setia untuk melayani, ku tetap setia. Setia Haleluya, haleluya Yesus. Kita mau berdoa, tetap tutup matanya, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam penyembahan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan nanti dengan kasih Kristus. Kak Yudi berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan bisa menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sementara lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau pakai kakak yang akan membawakan firman-Mu, buat dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan bisa berbuah dengan baik di hati kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan waktu dan tempat saya kasihkan kepada yang bawa firman Tuhan. Puji Tuhan. Hai adik-adik yang ada di rumah, yang lagi ikut ibadah. Kakak ingin menceritakan tentang seorang yang dijuluki oleh seorang pemimpi. Sebelum itu, kakak ingin mengajak untuk membuka satu ayat dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tadi awalnya kakak tadi cerita bahwa ada seorang yang dijuluki tukang mimpi. Nah, kakak ingin bertanya, siapa orang yang dijuluki sang pemimpi, yang dikatakan dia adalah tukang mimpi? Ayo adik-adik bisa mendebak siapa yang dijuluki sang pemimpi?
Em, nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik yang sedang mengikuti ibadah ini, siapa yang kalau tidur malam dapat mimpi? Pasti kalau bicara mimpi itu kalau mimpi ada begitu banyak hal-hal mimpi yang membuat tentu semua adik-adik merasa senang, bahagia ketika mimpi pada malam hari ketika adik-adik tidur. Demikian juga kakak pernah bermimpi tentang mimpi yang begitu membuat bersuka di dalam setiap hidup kakak. Dalam firman Tuhan, pun ada seorang pernah mendapatkan mimpi. Firman Tuhan mencatat dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Ada seorang anak Yakub namanya Yusuf. Saat usianya umur 17 tahun, Yusuf mendapatkan mimpi sampai kedua kali. Ketika Yusuf bermimpi, maka Yusuf ini menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya. Dia menceritakan tentang mimpi yang dia alami pada waktu itu. Nah, ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya ini marah kepada Yusuf karena Yusuf menceritakan tentang mimpi ini, apa yang dia sampaikan tentang mimpi yang dia lihat. Maka kita adik-adik bisa lihat tentang di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Diceritakan kepada saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub. Saat itu saudara-saudaranya tidak senang dengan mimpinya. Bahkan ayahnya pun menegurnya. Kakak-kakak Yusuf menjadi iri kepadanya, dan karena itu membuat mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Di Kejadian pasalnya 37 ayat 18 sampai yang ke-33, di sana kakak-kakaknya berencana untuk membunuh Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi tentang masa depan, dan apa yang Yusuf dapat dalam mimpinya itu sungguh terjadi di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai yang ke-44. Tetapi sebelum Yusuf mimpi menjadi kenyataan, sebelum Yusuf menjadi penguasa di Mesir saat usianya 30 tahun, ia harus menjalani proses yang tidak mudah dalam waktu yang cukup lama. Yusuf harus menanti selama 13 tahun sehingga mimpinya menjadi kenyataan. Dalam ukuran waktu 13 tahun itu ia mengalami banyak pengalaman yang tidak enak, dibenci oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, pemberian ayahnya yang sangat indah itu diambil oleh kakak-kakaknya, dan Yusuf ini dijual, dijadikan budak di istana. Dia ketika dia dijual kepada Potifar, dia di sana adik-adik dia difitnah sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara walaupun ia tidak bersalah, serta dilupakan oleh teman-teman di penjara untuk dalam penjaranya yang sudah ditolongnya untuk menafsirkan mimpi. Di dalam Kejadian ketika Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti, maka di sana teman-temannya tidak mengingat apa yang Yusuf ceritakan kepada mimpi yang dia tafsirkan. Adik-adik, bahwa Yusuf ini dilupakan oleh teman-temannya.
di dalam penjara. Perbuatan Tuhan dalam hidup Yusuf sungguh indah. Bukan Tuhan ingin juga memberi pada kita mimpi atau cita-cita buat adik-adik ke depannya ketika sudah dewasa mempunyai mimpi yang seperti apa. Nah, ini adik-adik bahwa sebagai adik-adik yang masih kecil tentu mempunyai keinginan ke depannya ketika dewasa ingin menjadi seperti apa. Apakah adik-adik ingin menjadi seorang dokter atau maupun jadi seorang pilot atau demikian untuk menjadi seorang polisi. Semua punya yang namanya cita-cita. Kalau berbicara tentang cita-cita, Yusuf dia dibuang di sumur, tetapi adik-adik bisa melihat bahwa Tuhan memakai kehidupan Yusuf dan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memakai saudara-saudara Yusuf dan Potifar, istrinya, temannya yang dipenjara juga, Raja Firaun untuk membentuk Yusuf. Ingat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memproses kita. Contohnya lewat orang tua kita, teman-teman kita, dan juga orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Yusuf tidak pernah protes. Yusuf ikut proses ada waktu Tuhan membuat Yusuf terasa bahwa begitu menyakitkan, tetapi Yusuf tidak pernah protes dengan apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan Yusuf pada waktu itu. Seorang pelajar akan lulus dan mendapatkan hasil yang baik jika ia ikut proses belajar dengan baik. Seorang anak akan mendapat pujian saat dia melakukan yang terbaik sebagai anak di dalam rumah. Waktu sekolah belajar dengan baik, saat di rumah bersikap yang baik sebagai anak, yaitu untuk mendengarkan dan melakukan yang mama papa bilang. Saat sekarang ini, kalau harus keluar rumah ikut aturan perintah memakai masker, saat adik-adik melakukannya dengan baik, itulah prosesnya. Maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik dan indah untuk masa depan adik-adik. Sesungguhnya masa depan adik-adik ada di dalam Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi kita sudah mendengar tentang Yusuf dan masa depannya. Apa yang bisa kita pelajari tentang Yusuf? Di sini bisa menjadi pelajaran, yaitu Tuhan selalu mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan untuk adik-adik semua. Tadi dalam kitab Amsal, kakak sudah baca bahwa harapan itu tidak akan pernah hilang. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang berikutnya menjadi pelajarannya, yang kedua adalah ingat, untuk mendapat hasil yang baik maka tidak ada yang mudah, cepat dan langsung. Semua harus melewati proses dan butuh waktu. Yusuf mau belajar, demikian juga adik-adik. Tuhan mau kita juga belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Ikuti proses tanpa protes. Apa itu proses? Proses adalah cara dan lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ingat, tidak ada yang instan. Instan cepat jadi langsung. Tuhan ingin memproses hidup kita sehingga kita menjadi orang
dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti Yusuf, kalau diproses Tuhan melalui keadaan keluarga, keadaan pribadi, keadaan lingkungan, rumah, dan sekolah, serta gereja dan masyarakat, bersyukurlah karena proses itu sangat penting dalam hidup kita. Dan percayalah apa yang menjadi cita-cita, mimpi kita akan menjadi nyata kalau kita sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Sebab itu Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk masa depan kita, dan harapan tidak akan pernah hilang. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, adik-adik, Yusuf bisa berhasil, dia bisa menjadi pemimpin kedua dari bangsa Mesir karena Tuhan menyertai dia. Karena proses yang dialami, dia tidak pernah protes dengan apa yang dialami. Dia tidak pernah berbantah dengan keadaan seperti apapun. Demikian juga ketika Yusuf dibuang, dilemparkan ke sumur dan dijual, Yusuf tidak pernah marah kepada saudara-saudaranya karena dia berpikir itu adalah proses. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, kalau mama papa suruh, dengar kepada mama papa. Itu adalah proses untuk masa depan kita. Kalau semua bisa dilewati, maka firman Tuhan adalah katakan bahwa sungguh harapan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau diproses dalam keadaan seperti apapun. Puji Tuhan dan amin firman Tuhan. Dan kakak ingin berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang Yusuf. Tuhan tidak pernah protes Tuhan dengan apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupannya. Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kehidupan Yusuf. Tuhan, demikian juga Tuhan buat adik-adik, biarlah Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan, dari masa kecil mereka sampai kepada dewasa mereka Tuhan. Apapun rencana adik-adik, cita-cita buat adik-adik Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, biarlah firman-Mu bisa termeterai dalam setiap kehidupan buat adik-adik yang ada. Biarlah kedepannya bisa berguna kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Puji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Tetaplah menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, terlebih Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dengar apa kata mama papa, dan jangan lupa ikutin ibadahnya, bisa lewat YouTube, Facebook, dan jangan lupa bawa teman-teman adik-adik ya, bawa mama papa, oma opa untuk mendengar cerita firman Tuhan. Dan puji Tuhan, itu saja. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sehat selalu. Tuhan berkati.